Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Kamar tidur kami senyap. Hanya dengkuran halus Baskara yang terdengar, suami yang kusangka sudah tertidur lelap sejak 1 jam yang lalu. Namun, sebuah gerakan kecil di sisi ranjang membuat mataku, yang sejak tadi hanya pura-pura terpejam di balik selimut tebal, terbuka sepenuhnya. Baskara bergerak perlahan. Sangat hati-hati. Ia bangkit dari posisinya, meraih ponsel di atas meja nakas, dan berjalan tanpa suara menuju balkon kamar kami. Sinar bulan yang menyelinap dari celah tirai menampakkan siluet tegapnya tubuh pria yang pernah kucintai setengah mati. Pria yang statusnya kuangkat dari seorang staf biasa menjadi direktur di salah satu anak perusahaan milikku. Kutajamkan pendengaranku. Jantungku berdebar kencang, bukan karena cinta, melainkan karena adrenalin kebencian yang perlahan membakar kewarasanku. "Halo, sayang," suaranya berbisik, namun terdengar tajam di telingaku yang sudah terlatih untuk waspada. Iya, dia sudah tidur. Pulas sekali seperti kerbau, dia tidak tahu apa-apa, ada jeda hening sejenak. Baskara tertawa pelan, tawa yang membuatku muak. "Jangan khawatir, Shinta. Semuanya sudah beres. Sertifikat tanah, gedung komersial, bahkan saham di perusahaan utama. Aku berhasil memalsukan tanda tangannya bulan lalu. Notaris bayaran kita bekerja dengan sangat baik. Sekarang di mata hukum, hampir 18% aset Aulia sudah atas namaku. Dia itu wanita bodoh yang terlalu percaya pada suaminya." Kugigit bibir bawahku kuat-kuat hingga terasa perih. "Wanita bodoh," katanya. 7 tahun aku membangun kerajaan bisnis warisan ayahku, mengembangkan aset-asetnya, dan dia pikir aku sebodoh itu hingga tidak menyadari pergerakan hartaku sendiri? "Besok adalah harinya," lanjut Baskara, suaranya terdengar semakin bersemangat. "Aku sudah bilang padanya akan ada perjalanan bisnis ke Singapura selama seminggu, padahal kita akan terbang ke Swiss, sayang. Di sana kita akan menikah. Setelah itu, kita akan berbulan madu keliling Eropa menggunakan uang si bodoh itu." Air mataku tidak jatuh. Aneh. Biasanya seorang istri akan hancur mendengar ini. Tapi aku justru merasa dingin, hatiku membeku. Ada rasa sakit, tentu saja, tapi itu tertutupi oleh kebencian yang meluap-luap. Oh ya, soal perhiasan dan uang tunai di brankas. Akan kuambil semua besok pagi, aku akan menyuruhnya mengisi saldo kartu debit prioritas itu. Kamu tahu kan, limitnya bisa miliaran rupiah. Kita bisa berbelanja sepuasnya di Bahnhofstrasse, Zurich. Aku mendengar suara kecupan jarak jauh dari telepon. "Aku juga mencintaimu, Shinta. Sabar sedikit lagi. Besok malam, kita akan bebas. Selamat tinggal kemiskinan. Selamat tinggal Aulia, si gila kerja yang membosankan." Baskara mematikan panggilan dan kembali masuk ke kamar. Segera kuatur napasku, menciptakan ritme yang teratur seolah-olah aku sedang bermimpi indah. Ia naik ke ranjang, menarik selimut, dan yang paling membuatku mual, ia mencium keningku. "Tidur yang nyenyak, donorku," bisiknya, nyaris tak terdengar. Tapi aku mendengarnya. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Mataku menatap langit-langit yang gelap, menyusun setiap kepingan rencana yang sudah kusiapkan. Ada satu hal yang Baskara tidak tahu. 3 bulan lalu, saat pertama kali aku mencium aroma parfum wanita lain di kemejanya, aku sudah menyewa seorang detektif swasta. Aku tahu siapa Shinta, seorang mantan model majalah pria yang bangkrut dan terlilit utang pinjaman online. Dan soal aset-aset itu, Baskara mungkin berpikir dia cerdas dengan menyuap seorang notaris, tapi dia lupa, aku adalah Aulia. Notaris yang ia suap adalah orang kepercayaanku yang hanya berpura-pura. Dokumen yang ditandatangani Baskara bukanlah akta pengalihan kepemilikan, melainkan surat pengakuan utang dan pelepasan hak atas harta Gonogini yang sah di mata hukum jika ia terbukti berselingkuh. Dia tidak sedang memindahkan asetku ke namanya, sebaliknya, dia baru saja menandatangani surat kematian finansialnya sendiri, tapi itu belum cukup. Mengambil kembali asetku secara hukum terlalu bersih untuk pengkhianat sepertinya. Aku ingin dia merasakan terbang tinggi, menyentuh awan, lalu akan kujatuhkan dia ke jurang tanpa dasar. Pertunjukannya dimulai besok. Pagi datang dengan sinar matahari yang cerah, kontras dengan kegelapan di hatiku. Aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan layaknya istri yang penuh kasih. Nasi goreng favorit Baskara sudah terhidang di meja saat ia turun dengan wajah segar, wajah yang penuh kepura-puraan. "Selamat pagi, sayang," sapanya, lalu duduk dan mulai menyantap sarapannya. "Wow, enak sekali. Kamu memang istri terbaik." Aku tersenyum sambil menuangkan kopi ke cangkirnya. "Tentu saja, kamu kan ada perjalanan bisnis ke Singapura hari ini. Aku harus memastikan kamu kenyang dan sehat." Baskara sedikit tersedak, lalu tertawa canggung.
Ah, iya, Singapura. Proyek besar. Aku mungkin akan sangat sibuk. Jadi, kalau aku jarang membalas pesan, jangan marah ya. Aku mengerti, sayang. Kamu kan bekerja keras untuk masa depan kita dan untuk Cahaya, jawabku lembut. Cahaya, putri tunggal kami yang berusia 5 tahun, masih tertidur di kamarnya. Syukurlah ia tidak melihat wajah munafik ayahnya pagi ini. Tiba-tiba Baskara meletakkan sendoknya. Wajahnya menjadi serius. Mode manipulatifnya telah aktif. Aulia, begini. Untuk operasional di sana, aku butuh dana likuid yang besar. Kartu kredit perusahaan limitnya sudah menipis karena membayar vendor kemarin. Bisakah kamu transfer ke kartu debit pribadiku atau mengisi rekeningku sekitar 700 juta rupiah? 700 juta. Jumlah yang sangat besar untuk perjalanan bisnis selama seminggu. Dia benar-benar ingin menguras hartaku sebelum kabur. Aku menatap matanya dalam-dalam. Tidak ada jejak rasa bersalah di sana. Hanya keserakahan. 700 juta? Bukankah itu terlalu besar hanya untuk akomodasi? Ada hiburan untuk klien, sayang. Kamu tahu kan, butuh modal untuk meyakinkan investor. Kalau proyek ini berhasil, uangnya akan kembali 10 kali lipat, bujuknya. Ia menggenggam tanganku, tangan yang semalam memegang ponsel untuk menelepon selingkuhannya. Baiklah, kataku dengan senyum manis. Nanti siang aku transfer. Fokus saja pada persiapanmu. Senyum kemenangan terukir di bibirnya. Terima kasih, sayang. Menjelang siang, Baskara mulai beraksi. Aku mengintip dari celah pintu ruang kerjaku di rumah. Ia membuka brankas yang kodenya kuberikan sebagai tanda kepercayaan palsu. Dengan cepat ia mengambil tumpukan dolar Amerika, perhiasan berlian warisan ibuku, sebuah jam tangan Rolex, dan beberapa batang emas. Ia memasukkan semuanya ke dalam sebuah ransel hitam kecil. Kemudian, ia meletakkan ransel itu ke dalam sebuah koper besar bermerek Louis Vuitton, menutupinya dengan beberapa potong kemeja Gucci dan Armani di atasnya agar terlihat seperti koper pakaian biasa. Sempurna, bisiknya yang samar-samar kudengar. Menjelang sore, aku benar-benar mentransfer 700 juta rupiah ke rekeningnya. Sebuah notifikasi masuk ke ponselnya dan ia bersorak gembira. Uangnya sudah masuk. Kamu memang hebat, Aulia. Hati-hati di jalan, sayang, kataku tanpa emosi. Malam pun tiba. Baskara mandi dan bersiap-siap. Katanya, penerbangannya tengah malam, jadi ia akan berangkat ke bandara pukul 10 malam. Sambil menunggu, ia sempat bermain dengan Cahaya hingga anak itu tertidur. Pukul 9, Baskara masuk ke kamar mandi untuk buang air besar, kebiasaan yang selalu dilakukannya saat gugup. Inilah kesempatanku. Dengan jantung yang berpacu, hanya dalam waktu 10 menit, aku masuk ke walk-in closet. Di sana, sudah kusiapkan sebuah koper Louis Vuitton yang sama persis model, warna, hingga goresan kecil di pegangannya telah kutiru. Perbedaannya hanya isinya. Kuku buka koper asli Baskara. Kilau emas dan tumpukan dolar menyambutku. Tanpa membuang waktu, kututup kembali dan kusembunyikan di lemari paling atas, di belakang tumpukan spray. Lalu, kutarik koper palsu yang telah kusiapkan. Apa isinya? Senyum sinis terukir di bibirku. Isinya bukan berlian atau uang. Isinya adalah tumpukan daster tua dan kotor milik asisten rumah tangga kami, lap dapur yang berminyak, beberapa buah batu bata agar beratnya sama, dan tumpukan koran bekas. Di bagian paling atas, kutaruh satu set pakaian dalam wanita murahan yang sudah bolong-bolong dan secarik kertas dengan pesan singkat. Kututup koper bom waktu itu, kukunci, dan kuletakkan di posisi yang sama persis dengan koper aslinya tadi. Selesai. Semenit kemudian, Baskara keluar dari kamar mandi, tampak segar dan wangi. Ia melihat koper itu, tanpa sedikit pun curiga. Aku berangkat, Aulia, pamitnya. Ia menyeret koper itu, berat juga bawaanmu untuk seminggu. Jangan lupa oleh-olehnya, kataku, menahan tawa yang nyaris meledak di tenggorokanku. Tentu. Aku akan membawakanmu sesuatu yang tidak akan pernah kamu lupakan, jawabnya dengan makna ganda. Ia mencium pipiku, sebuah ciuman Yudas. Lalu ia keluar rumah dengan penuh percaya diri, menyeret koper berisi sampah dapur yang ia kira adalah harta karun untuk masa depannya. Aku berdiri di pintu, melambaikan tangan. Saat taksi online yang ditumpanginya menghilang di tikungan, senyum lebar merekah di bibirku. Hati-hati, sayang. Semoga kamu menikmati Swiss bersama daster-daster bolong itu. Aku masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, dan menuang segelas anggur mahal. Aku duduk di sofa, menatap jam di dinding. Perjalanan ke bandara akan memakan waktu 1 jam. Check-in dan imigrasi. Mereka pasti tidak akan membuka koper itu sampai tiba di hotel di Zurich besok. Tapi kejutan pertamaku akan datang lebih awal.
Setibanya di bandara nanti, pesan perpisahanku akan tiba. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan. Rekening bank atas nama suami Anda telah dibekukan. Ah, permainan telah dimulai. Suasana di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta malam itu cukup ramai, tapi bagi Baskara, dunia serasa milik mereka berdua. Ia turun dari taksi dengan angkuh, menyeret koper Louis Vuitton yang diyakininya berisi masa depannya. Dalam benaknya, koper itu bukan hanya berisi pakaian, tapi juga tiket menuju kebebasan, uang tunai dolar, emas batangan, dan berlian yang cukup untuk hidup mewah di Eropa selama bertahun-tahun tanpa perlu bekerja. Ia berjalan menuju area check-in keberangkatan internasional. Di sana, dekat sebuah pilar besar, seorang wanita mengenakan trench coat coklat muda, kacamata hitam besar, dan baret merah sedang menunggu. Shinta. Penampilannya sangat mencolok, seperti seorang selebriti yang sedang menyamar, padahal ia hanya seorang wanita bangkrut yang akan segera menjadi istri simpanan seorang buronan. Lama sekali, sayang, kata Shinta manja saat Baskara mendekat. Ia memeluk lengan Baskara erat, tak peduli dengan tatapan orang-orang, aku sudah tidak sabar. Tiket kelas bisnis kita sudah siap, kan? Baskara tersenyum lebar, mencium pipi Shinta. Tentu, semua sudah siap. Kamu lihat koper ini? Baskara menepuk koper di tangannya dengan bangga. Ini kunci kebahagiaan kita. Penuh dengan amunisi. Mata Shinta berbinar di balik kacamatanya. Serius? Kamu berhasil membawa semuanya? Si bodoh Aulia itu tidak curiga? Baskara tertawa merendahkan. Dia bahkan menyiapkanku sarapan dan mencium tanganku sebelum aku pergi. Dia pikir aku bekerja keras untuk mereka dan anak kami. Kasihan sekali. Mereka tertawa pelan bersamaan, tawa yang penuh dengan kebusukan moral. Setelah proses check-in dan imigrasi yang lancar karena Aulia belum melaporkan apapun, mereka masuk ke sebuah lounge eksklusif. Baskara memesan segelas sampanye, merasa seperti di puncak dunia. Adrenalin kemenangan membuatnya mabuk. Sambil menyesap sampanye, Baskara mengeluarkan ponselnya. Ia menatap foto Aulia di WhatsApp, wajah polos istrinya yang tersenyum sambil memeluk cahaya. Dulu, wajah itu memberinya kedamaian. Sekarang, wajah itu hanya mengingatkannya pada kompleks inferioritasnya karena hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan sang istri. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Shinta. Melihat Baskara menatap ponselnya. Aku akan mengakhiri kepura-puraan ini, kata Baskara. Aku tidak mau menunggu sampai besok. Aku ingin dia tahu sekarang juga. Aku ingin membayangkan wajahnya yang hancur saat kita terbang di atas awan. Shinta menyeringai licik. Lakukan, sayang. Biar dia tahu siapa pemenangnya. Jari-jari Baskara menari di layar ponsel, mengetik pesan yang sudah lama ia susun di benaknya, kata-kata yang dirancang untuk menyakiti, menghina, dan menghancurkan mental Aulia. Tanpa ragu, ia menekan tombol kirim. Di belahan kota yang lain, di dalam rumah mewah yang kini sunyi, aku duduk di sofa ruang tamu dengan segelas anggur merah. Kumatikan semua lampu, hanya cahaya dari televisi tanpa suara yang menerangi wajahku. Ponselku di atas meja marmer bergetar. Kulirik. Nama suamiku muncul di layar. Ah, sudah waktunya. Kuambil ponsel dengan tenang. Kubuka kuncinya dan kubaca pesan panjang yang baru saja tiba. Hei, wanita bodoh. Asal kamu tahu, saat kamu membaca ini, aku akan segera terbang. Bukan ke Singapura, tapi ke Swiss bersama Shinta, wanita yang jauh lebih bisa membahagiakanku daripada kamu yang kaku dan membosankan. Mulai hari ini, aku menceraikanmu. Jangan harap aku akan kembali. Hartamu, sudah kuambil semua. Coba lihat berangkasmu yang kosong. Sertifikat, uang tunai, perhiasan, semua ada di tanganku, di dalam koper yang kubawa ini. Rekening bankmu juga sudah kukuras habis. Kamu pikir kamu pintar karena punya perusahaan? Kamu sekarang hanyalah wanita miskin yang malang. Selamat tinggal, Aulia. Nikmati hidup barumu sebagai janda melarat. Aku dan Shinta akan hidup seperti raja dan ratu di Eropa menggunakan uangmu. Kubaca pesan itu sekali. Lalu 2 kali. Tidak ada air mata. Tidak ada amukan. Yang ada hanyalah rasa geli yang luar biasa. Dia benar-benar percaya diri. Benar-benar berpikir dia sudah menang. Baskara pasti berpikir aku akan melempar ponsel ini ke dinding, berteriak, menangis, dan meneleponnya sambil memohon-mohon. Dia ingin menonton drama itu. Tapi aku adalah pemain catur, bukan aktris sinetron. Dengan jari-jari yang tidak gemetar, ku ketik sebuah balasan singkat. Kupilih emotikon senyum paling lebar, wajah kuning dengan mata menyipit dan gigi terlihat jelas. Oke, selamat bersenang-senang. Hanya itu.
3 kata dan sebuah simbol yang akan menjadi representasi kematian egonya nanti. Setelah menekan kirim, segera kubuka aplikasi kontak. Kucari nomor Bapak Santoso, manajer bank prioritas yang mengurus semua rekening korporat dan pribadiku. Halo, Ibu Aulia. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Suara Bapak Santoso terdengar sopan. Pak Santoso, maaf mengganggu. Saya ingin mengaktifkan protokol keamanan level 1 yang kita bicarakan minggu lalu, kataku tanpa emosi. Hening sejenak di seberang sana. Bapak Santoso tahu persis apa artinya itu. Anda yakin, Bu? Ini akan membekukan semua akses kartu tambahan atas nama Bapak Baskara, termasuk kartu debit prioritas yang baru saja Ibu isi limitnya, dan memblokir akses mobile bankingnya. Asetnya akan terkunci total. Lakukan sekarang, Pak. Sekarang juga. Dan satu lagi, laporkan kartu-kartu kreditnya sebagai kartu curian, agar jika dia mencoba menggunakannya di luar negeri, mesinnya akan menelannya atau petugas keamanan akan menahannya. Baik, Bu, sedang saya proses. Sudah selesai. Semua akses Bapak Baskara lumpuh mulai detik ini. Terima kasih, Pak Santoso. Selamat malam, kumatikan panggilan. Senyumku semakin lebar. Di udara, Baskara sedang memegang bom waktu finansial. Kembali ke lounge bandara. Dahi Baskara berkerut saat balasan dari Aulia tiba. Oke, selamat bersenang-senang. Baskara menatap layar ponselnya dengan bingung. Kenapa hanya begini? Bisiknya. Kenapa? Dia marah? Tanya Shinta, mendekat dengan antusias. Tidak. Dia malah mengirim emotikon dan bilang, selamat bersenang-senang, jawab Baskara dengan nada tidak percaya. Dia tidak mengumpat, tidak menelepon. Shinta tertawa terbahak-bahak, tawanya yang melengking membuat beberapa orang menoleh. Ah, dia pasti syok, otaknya korsleting. Atau dia belum memeriksa berangkasnya. Dia pikir kamu bercanda, sayang. Biarkan saja, nanti saat dia sadar berangkasnya kosong dan rekeningnya nol, barulah dia akan gila. Baskara mencoba merasionalisasi situasi. Shinta benar. Mungkin Aulia mengira ini lelucon, atau terlalu terkejut hingga tidak bisa bereaksi normal. Wanita aneh. Sudahlah, yang penting mereka bebas. Panggilan naik ke pesawat untuk penumpang kelas bisnis terdengar. Mereka berdiri, Baskara menyeret koper dengan posesif, tidak mengizinkan porter membawanya. Ini hidupku, pikirnya. Mereka berjalan menuju gerbang. Saat melewati petugas yang memeriksa tiket, Baskara merasa sedikit cemas, takut Aulia sudah melapor ke polisi. Tapi petugas itu hanya tersenyum dan mempersilakan mereka masuk. Baskara bernapas lega. Aman. Aku benar-benar menang. Di dalam pesawat, mereka duduk di kursi yang bisa diubah menjadi tempat tidur. Seorang pramugari datang menawarkan minuman. Baskara memesan sampahnya lagi. Untuk hidup baru kita, kata Baskara, mengangkat gelasnya ke arah Shinta. Untuk tas-tas Hermes baru dan belanja di Zurich, jawab Shinta sambil mengedipkan mata. Pesawat mulai bergerak menuju landasan pacu. Baskara melihat keluar jendela, menyaksikan gemerlap lampu Jakarta yang perlahan menjauh saat pesawat mengudara. Ia merasa seperti seorang raja yang meninggalkan kerajaannya yang tua dan runtuh untuk membangun istana baru. Selamat tinggal, Jakarta. Selamat tinggal, Aulia, bisiknya. Ia tidak tahu bahwa kartu-kartu di dompetnya kini hanyalah kepingan plastik tak berguna. Ia tidak tahu bahwa koper di kompartemen di atas kepalanya berisi daster tua dan bau. Ia tidak tahu bahwa wanita yang disebutnya bodoh sedang duduk tenang di rumah, memantau setiap gerak-gerik mereka, dan bersiap melepaskan anjing-anjing pemburu begitu mereka tiba di tujuan. Baskara memejamkan matanya, membayangkan dirinya berjalan di Bahnhofstrasse, masuk ke butik Louis Vuitton, dan membelikan Shinta semua yang ia inginkan dengan kartu debit platinum Aulia. Fantasi itu terasa begitu indah, begitu nyata. Sayang, bisik Shinta di sebelahnya, kepalanya bersandar di bahu Baskara. Begitu sampai di Zurich, kita langsung ke hotel bintang 5 itu, kan? Aku ingin berendam. Badanku pegal semua. Apapun untukmu, ratuku. Kita punya 700 juta di kartu dan jutaan dolar di koper. Bahkan jika kamu ingin membeli pegunungan Alpen, akan kucoba berikan, candanya. Mereka tertawa lagi, tawa terakhir mereka sebelum badai menerjang. Pesawat menembus awan gelap malam, membawa 2 manusia serakah menuju takdir yang telah ditulis ulang oleh seorang istri yang tersakiti. Di bawah, Jakarta perlahan menghilang. Tapi balas dendam Aulia baru saja mulai terbang, lebih cepat dari pesawat itu, menunggu mereka di Zurich dengan seringai mematikan. Di rumah, kuletakkan gelas anggur yang telah kosong. Aku menuju kamar, mengecup kening putriku yang tidur lelap. Ayahmu sudah pergi, nak, bisikku. Dia memilih jalan menuju kehancurannya. Mulai besok,
Kita akan membangun kerajaan kita sendiri. Tanpa parasit, tanpa pengkhianat. Aku kembali ke kamar utama. Memandang bagian ranjang Baskara yang kosong, dingin. Tapi entah kenapa, malam ini aku merasa hangat. Sakit di hati masih ada, tapi antisipasi untuk melihat kejatuhan mereka jauh lebih mendominasi. Aku tidak sabar menunggu panggilan panik itu. Tidak sabar mendengar auman singa yang akan berubah menjadi cicitan tikus terjepit. Zuri akan menjadi saksi bisu, bukan cinta mereka, tapi kebodohan mereka. Dan aku, Aulia, akan menonton pertunjukan dari kursi barisan terdepan, meskipun ribuan kilometer jauhnya. Roda pesawat mendarat mulus di landasan pacu Bandara Zurich, Swiss. Guncangan ringan saat mendarat terasa seperti tepuk tangan pembuka bagi kehidupan baru yang didambakan Baskara. Di sebelahnya, Shinta menggeliat, melepas masker mata sutranya dan menatap Baskara dengan senyum kemenangan. Kita sudah sampai, sayang, bisik Shinta. Aroma kebebasan. Baskara mengangguk, merapikan kerah kemejanya. Dan aroma kekayaan. Ayo, Zurich menunggu ratunya. Mereka turun dari pesawat dengan kepala tegak. Udara dingin musim gugur Zurich menyambut kulit mereka begitu keluar dari terminal. Tapi bagi Baskara, udara itu sehangat pelukan uang. Selama proses imigrasi dan pengambilan bagasi, Baskara tidak melepaskan pegangan koper Louis Vuitton-nya, menolak bantuan porter dan staf. Ia menjaga koper itu seolah-olah itu adalah jantungnya. Ironisnya, koper itu memang berisi kehancurannya. Kita langsung ke hotel? Tanya Shinta saat mereka antre taksi eksekutif. Tentu. The Dolder Grand, menghadap ke Danau Zurich. Aku sudah memesan suite terbaik, jawab Baskara angkuh. Setelah itu, kita buka harta karun ini, mandi uang, dan berbelanja sampai toko-toko tutup. Mereka naik taksi Mercedes hitam yang mengkilap. Selama perjalanan melintasi kota Zurich, Shinta sibuk membuat story di media sosial, yang sengaja ia sembunyikan dari teman-teman bersama mereka dengan Aulia. Tapi ia lupa, Aulia punya mata di mana-mana. Baskara sendiri hanya tersenyum sambil memandangi pemandangan kota dari kejauhan, merasa telah menaklukkan dunia. Tiba di hotel bintang 5 yang mewah, seorang bellboy berseragam membukakan pintu untuk mereka. Sebuah lampu gantung kristal raksasa di lobi memantulkan kilaunya di lantai marmer. Baskara berjalan ke meja resepsionis dengan percaya diri, sementara Shinta duduk di sofa beludru, pura-pura sibuk dengan ponselnya agar terlihat seperti seorang sosialita. Grüezi, mein Herr. May I help you? Sapa resepsionis wanita dengan sopan dalam bahasa Inggris beraksen Jerman yang kental. Saya punya reservasi atas nama Baskara Pratama, Presidential Suite, kata Baskara congkak sambil meletakkan paspornya di meja. Resepsionis itu mengetik sejenak di komputernya. Ah, ya, Tuan Pratama. Untuk deposit dan pembayaran penuh kamar selama seminggu, boleh saya pinjam kartu kredit Anda? Tentu. Baskara mengeluarkan kartu debit prioritas hitam mengkilap. Kartu yang diyakininya berisi transfer 700 juta rupiah dari Aulia kemarin. Ia menyerahkannya dengan gaya. Resepsionis memasukkan kartu ke mesin. Hening sejenak. Bip. Sebuah lampu merah menyala. Dahi resepsionis berkerut. Ia mencoba lagi. Bip. Tetap merah. Monsieur, kartunya ditolak, katanya sopan, tapi tatapannya sedikit berubah. Baskara tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Ah, tidak mungkin. Itu kartu prioritas tanpa batas. Mungkin mesin kalian rusak atau koneksinya lemah. Coba lagi. Wanita itu mencoba untuk ketiga kalinya. Hasilnya sama. Masih ditolak, Monsieur. Tulisannya pick-up card. Seharusnya kartu ini ditahan untuk alasan keamanan, tapi karena Anda tamu, saya kembalikan saja. Apakah Anda punya kartu lain? Wajah Baskara mulai basah. Ia merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Ini pasti kesalahan sistem bank di Indonesia. Bank-bank tidak becus, gumamnya. Pakai ini. Baskara mengeluarkan kartu kredit platinum pribadinya, sebuah kartu tambahan dari rekening utama Aulia. Bip. Ditolak. Baskara mengeluarkan kartu ketiga. Ditolak. Antrean di belakang Baskara mulai memanjang. Tamu-tamu lain yang berpakaian mewah mulai berbisik dan menatapnya dengan pandangan meremehkan, seolah berkata, siapa orang Asia miskin yang berpura-pura kaya ini? Shinta, yang menyadari situasi, segera mendekat. Ada apa, sayang? Kenapa lama sekali? Memalukan dilihat orang, bisiknya kesal. Semua kartu error. Sialan, bisik Baskara, panik. Kamu bawa kartu kreditmu? Pakai dulu kartumu. Nanti ku ganti tunai begitu kita buka koper. Ada jutaan dolar di sana, jangan khawatir. Memangnya kamu bilang semua sudah siap? Cemberut Shinta.
Ia mengeluarkan kartu kreditnya sendiri, kartu dengan limit pas-pasan yang sangat ia jaga. Untungnya, kartu Shinta berhasil untuk deposit 1 malam. Hanya 1 malam, Monsieur? Tanya resepsionis. Iya, 1 malam dulu. Besok sisanya kubayar tunai. Bentak Bhaskara. Ia menyambar kunci kamar dan menarik tangan Shinta dengan kasar. Harga dirinya hancur lebur di lobi mewah itu. Mereka berjalan ke lift dalam diam. Kemarahan menyelimuti Shinta. Kamu mempermalukanku, kata Shinta begitu pintu lift tertutup. Katamu kamu direktur, tapi semua kartumu ditolak. Jangan-jangan Aulia sudah tahu. Tidak mungkin. Sanggah Bhaskara cepat, meskipun ia mulai ragu. Mungkin hanya pemeliharaan sistem atau Aulia sekadar memblokir kartu-kartu itu. Dia tidak tahu soal uang tunai dan emas di koper, itu yang paling penting. Nilainya lebih besar dari kartu-kartu sialan ini. Tiba di suite yang megah, Bhaskara tidak sempat mengagumi pemandangan Danau Zurich dari jendela. Ia segera membanting koper Louis Vuitton itu ke atas ranjang ukuran king. Ayo kita buktikan, kata Bhaskara, terengah-engah. Ia menatap Shinta. Kamu akan lihat tumpukan uang dan emas. Kamu akan menyesal sudah mengeluh tadi. Shinta melipat tangannya di dada. Baik, buka sekarang. Tangan Bhaskara gemetar saat memutar kombinasi kunci. Klik. 1 kunci terbuka. Klik. Kunci satunya terbuka. Jantung Bhaskara berdebar kencang, membayangkan kilau emas yang akan menenangkan jiwanya. Dengan gerakan dramatis, ia menarik resleting dan membuka koper itu lebar-lebar. Nah, kata-katanya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak, nyaris keluar. Napasnya terhenti seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Hening. Kamar mewah itu dipenuhi kesunyian. Hanya detak jam di dinding yang terdengar. Di dalam koper, tidak ada tumpukan dolar hijau, tidak ada kilau emas batangan, tidak ada kotak-kotak beludru berisi berlian. Yang ada hanyalah tumpukan pakaian kotor. Shinta mendekat, matanya menyipit. Apa ini? Bhaskara terpaku. Tangannya gemetar saat meraih isi koper. Ia menarik selembar kain pudar dengan lubang di bagian ketiak. Itu daster Tuan Boksum, asisten rumah tangga mereka. Ia menarik kain lain, lap dapur dengan noda minyak dan saus kering yang masih menempel. Aromanya masam. Bau keringat lama dan bumbu dapur segera menyebar di dalam kamar hotel yang wangi. Di bawah tumpukan daster dan lap, ada beberapa buah batu bata merah yang dibungkus koran bekas pemberat yang membuat berat koper terasa meyakinkan. Di mana uangnya? Suara Shinta meninggi. Bhaskara, di mana uangnya? Bhaskara mengobrak-abrik isi koper seperti orang gila. Ia melempar daster-daster tua ke lantai, mengaduk-aduk koran bekas, mencari kompartemen rahasia yang tidak ada. Tidak mungkin, bisik Bhaskara, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Aku sendiri yang memasukkannya. Aku melihat emasnya, uangnya. Kemudian, matanya menangkap sesuatu. Di dasar koper, di bawah tumpukan sampah, ada sebuah amplop merah muda yang wangi, sangat kontras dengan isi koper yang menjijikkan. Dengan gemetar, Bhaskara membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah foto dan secarik kertas. Foto itu adalah swafoto Aulia yang tersenyum manis sambil memegang tumpukan dolar dan kalung berlian yang seharusnya ada di koper, dan surat di kertas itu ditulis dengan tinta emas yang indah. Halo, mantan suamiku tersayang, bagaimana Zurich? Indah. Semoga kamu suka koleksi daster musim gugur terbaruku. Itu daster-daster lama Boksum. Tadinya mau dibuang, tapi kupikir lebih cocok untukmu dan selingkuhan favoritmu daripada dibakar. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku bodoh? Aku menukar kopernya saat kamu sedang buang air besar, Bhaskara. Saat kamu sibuk membuang kotoranmu, aku juga membuang kotoranku sendiri kamu dari hidupku. Nikmati Zurich tanpa sepeser pun uang, kartu-kartumu sudah mati. Hartamu sudah nol. Dan oh ya, Shinta. Semoga kamu suka pria miskin, karena Bhaskara sekarang lebih miskin dari pengemis di perempatan Tanah Abang, selamat menjadi gelandangan di negeri orang. Dengan cinta, Aulia, pemilik sejati kekayaanmu. Kertas itu jatuh dari tangan Bhaskara. Lututnya lemas. Ia ambruk ke karpet tebal di lantai, dikelilingi oleh daster bolong dan lap dapur. Bhaskara! Teriakan Shinta memecah keheningan. Wanita itu menyambar kertas, membacanya, lalu melemparkan tas tangannya ke wajah Bhaskara. Brengsek, penipu. Bodoh. Tolol. Teriak Shinta, memukuli Bhaskara dengan tasnya. Katamu kamu kaya. Katamu kamu sudah dapat semuanya. Ternyata isinya cuma sampah. Kita di Zurich, Bhaskara. Di Zurich tanpa uang. Kartuku hanya cukup untuk 1 malam di sini. Besok kita makan apa? Bagaimana kita pulang? Bhaskara tidak menjawab.
Ia hanya menatap nanar tumpukan batu bata. Dunianya runtuh. Langit-langit hotel seakan menimpanya. Ia teringat senyum Aulia tadi pagi, ciumannya di tangan, nasi gorengnya. Selamat bersenang-senang, pesan Aulia. Sekarang ia mengerti. Itu bukan ucapan selamat. Itu adalah vonis mati. Di luar jendela, pegunungan Alpen berkilauan indah, seolah menertawakan dua manusia bodoh yang baru saja jatuh dari puncak dunia ke dasar neraka, hanya dalam beberapa menit. Malam pertama di Zurich yang seharusnya penuh gairah dan kemewahan berubah menjadi arena perkelahian tanpa wasit. Presidential Suite di The Dolder Grand kini berantakan, bukan karena percintaan, tapi karena perang. Dasar kau hewan penipu, teriak Shinta. Suaranya sudah serak setelah 2 jam mengumpat tanpa henti. Ia melemparkan bantal, vas bunga kecil, hingga menu layanan kamar ke arah Baskara yang tersudut di sofa. Wajah Baskara yang tadinya angkuh kini kusut, dengan goresan merah di pipi bekas kuku Shinta, saat mereka berebut dompet untuk memeriksa sisa uang tunai, yang ternyata hanya beberapa lembar ratusan ribu rupiah, dan beberapa koin euro. Shinta, tenang dulu. Kita harus berpikir jernih. Baskara mencoba membela diri, mengangkat tangannya. Mengumpat tidak akan mengubah isi koper. Berpikir jernih? Shinta tertawa histeris, air mata kemarahan membuat maskaranya luntur hingga ia tampak seperti hantu. Kau menyeretku ke negara lain, menjanjikan tas Hermes dan keliling Eropa, tapi ternyata kau hanya membawa sampah. Kau tahu, Baskara, aku meninggalkan sugar daddy ku yang lama demi kau. Aku mempertaruhkan segalanya karena kukira kau berhasil menipu istrimu, ternyata kau yang ditipu habis-habisan. Kata-kata itu menusuk jantung Baskara. Ditipu habis-habisan. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Bayangan Aulia yang tersenyum sambil menyerahkan koper terus menghantuinya. Betapa bodohnya dia. Betapa gegabahnya dia, mengira Aulia hanyalah ibu rumah tangga lugu yang tidak tahu apa-apa. Aulia adalah seorang pebisnis. Dia terbiasa membaca gerak-gerik lawan, dan Baskara, suaminya sendiri, adalah lawan yang paling mudah dibaca. Kita masih punya tiket pulang kan? Tanya Shinta tiba-tiba, matanya berbinar penuh harap. Cek emailmu. Tiket pulang. Baskara segera merogoh sakunya mencari ponsel. Ia mencoba membuka email konfirmasi penerbangan, tapi nasib sial sepertinya enggan meninggalkannya. Sial. Umpat Baskara. Kenapa? Jangan bilang tiket kita dibatalkan. Suara Baskara bergetar. Baru saja ada notifikasi. Pembelian tiket telah dibatalkan oleh pemegang kartu utama karena dugaan penipuan. Aulia. Dia membatalkan tiket pulang kita. Shinta menjerit keras dan ambruk ke lantai, terisak-isak sambil memukuli karpet mahal. Mereka terperangkap di benua lain. Tanpa uang. Tanpa tiket pulang. Dan besok pagi, mereka harus meninggalkan hotel ini karena deposit dari kartu kredit Shinta hanya cukup untuk 1 malam. Pagi menjelang di Zurich dengan langit kelabu, seolah bersimpati pada nasib dua manusia serakah ini. Pukul 11 pagi, telepon kamar berdering, resepsionis mengingatkan waktu check-out. Dengan langkah berat, Baskara dan Shinta keluar dari kamar, perut mereka keroncongan. Mereka belum makan sejak di pesawat. Rasa lapar mulai menggerogoti kewarasan mereka, meninggalkan naluri purba untuk bertahan hidup. Baskara menyeret koper Louis Vuitton yang kini kosong. Isinya, batu bata dan lap, sudah ia buang di tempat sampah kamar mandi. Sekarang koper itu kosong, seringan harga dirinya. Ia tetap membawanya karena hanya itu barang berharga yang tersisa, berharap bisa menjualnya di pasar loak. Di lobi, tatapan resepsionis yang tadinya ramah kini menjadi dingin. Kunci kamarnya, Monsieur, katanya tanpa senyum. Setelah proses administrasi selesai, pintu putar hotel mendorong mereka keluar, kembali ke trotoar dingin Zurich. Angin musim gugur yang menusuk tulang menyambut mereka. Shinta memeluk trench coat-nya yang tipis, gemetar bukan hanya karena dingin, tapi juga karena takut. Sekarang bagaimana? Tanya Shinta. Aku lapar, Baskara. Aku ingin makan, aku juga lapar, Shinta. Jangan manja, bentak Baskara, stres telah mengikis habis kesabarannya. Ayo, cari wifi gratis. Aku harus menelepon Aulia. Hanya dia satu-satunya jalan. Kau mau minta tolong padanya? Apa kau tidak punya malu? Cibir Shinta. Aku tidak peduli dengan rasa malu. Kau mau mati kedinginan di sini dan jadi gelandangan? Mereka berjalan menyusuri Bahnhofstrasse. Toko-toko roti memajang croissant dan macaron di etalase mereka, membuat liur keduanya menetes. Tapi mereka hanya bisa menelan ludah. Orang-orang yang berlalu lalang mengenakan pakaian modis, tertawa, dan menikmati hidup. Baskara dan Shinta merasa seperti alien yang terbuang.
Akhirnya, mereka menemukan sebuah taman umum dengan wifi gratis. Baskara duduk di bangku yang dingin, tangannya gemetar saat membuka WhatsApp. Nama istrinya masih di sana. Dulu ia ingin menghapusnya, tapi kini nama itu adalah satu-satunya harapannya. Baskara menekan tombol panggilan video. Berdering. Berdering. Jantung Baskara serasa mau copot. Angkat, Aulia. Kumohon, angkat. Tiba-tiba layar berubah. Wajah Aulia muncul. Ia sedang duduk di kursi kebesarannya di kantor, mengenakan blazer putih yang elegan. Di belakangnya adalah pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Ia terlihat berkuasa, cantik, dan yang paling menyakitkan bagi Baskara, sangat bahagia. "Halo, mantan suami," kata Aulia tanpa emosi. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya keheningan yang menakutkan. "Aulia." Suara Baskara pecah, nyaris menangis. "Aulia, tolong aku. Tolong kami. Kami terdampar. Kartu-kartu tidak berfungsi. Tiket pulang dibatalkan. Kami tidak punya uang sepeser pun. Kami belum makan." Di layar, Aulia perlahan menyesap kopinya. "Oh, begitu? Sayang sekali. Padahal ku dengar fondue di sana enak." "Aulia, jangan bercanda. Ini serius." Mohon Baskara, merendahkan suaranya, membuang egonya. "Maafkan aku, Aulia, aku salah, aku bodoh, aku minta maaf atas pengkhianatanku, kumohon. Kirimkan saja sedikit uang untuk kami membeli tiket pulang. Aku janji akan membayarnya setibanya di Jakarta. Aku akan bersujud di kakimu." Shinta, di sebelah Baskara, ikut mendekat ke layar, wajahnya memelas. "Ibu Aulia, tolong kami, Bu. Saya salah." Aulia tertawa. Tawa yang renyah namun tajam. "Kalian berdua lucu sekali. Kemarin kalian memanggilku wanita bodoh. Sekarang kalian memohon seperti anak ayam basah kuyup," kata Aulia, tatapannya menajam. "Dengar, Baskara, kita sudah berpisah di mata Tuhan saat kau mengirimkan pesan talak itu padaku. Di mata hukum, pengacaraku sedang mengurusnya. Jadi jangan panggil aku istri lagi. Tapi, Aulia, aku akan mati di sini." "Itu masalahmu," potong Aulia cepat. "Aku sibuk mengembangkan perusahaan, melebarkan bisnis yang sudah lama terhambat karena aku terlalu sibuk mengurus suami manja sepertimu. Sekarang tanpa beban bernama Baskara, perusahaanku melesat. Aku menikmati kekayaanku, sendirian bersama anakku. Tanpa parasit." "Aulia, demi cahaya." Baskara mencoba memainkan kartu terakhirnya, anak mereka. Wajah Aulia mengeras. "Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu. Aku sudah bilang pada Cahaya kalau ayahnya pergi jauh dan mungkin tidak akan kembali karena memilih jalan yang salah. Dia baik-baik saja. Dia bahagia tanpa seorang ayah yang mencuri uang ibunya. Aulia, cukup. Baskara, nikmati liburanmu. Kau ingin jadi gelandangan di Zurich? Silakan. Itu hukuman yang pantas untuk pria yang memberi makan selingkuhannya dengan uang istrinya. Dan untukmu Shinta?" Aulia menatap lurus ke arah Shinta melalui layar. "Baskara sekarang milikmu, sepenuhnya. Gratis. Tanpa harta, tanpa jabatan, tanpa harga diri. Nikmati sampah yang kau curi itu." Klik, panggilan terputus. Baskara menatap layar ponsel yang kembali ke halaman utama. Kosong. Harapan terakhirnya dihancurkan tanpa ampun. "Dia benar-benar membiarkan kita mati," bisik Shinta, wajahnya pucat pasi. Matahari mulai terbenam. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Udara semakin dingin. Perut mereka semakin melilit karena lapar. Mereka berdiri dari bangku, tidak tahu harus kemana. "Jual koper itu," kata Shinta tiba-tiba, "cari toko barang bekas. Itu asli, kan? Pasti ada yang mau beli." Secercah harapan muncul di benak Baskara. Benar, koper LV ini harganya ratusan juta. Jika bisa terjual cepat, mungkin mereka bisa dapat uang untuk makan dan hotel murah. Mereka berjalan, mencari toko barang mewah bekas. Setelah berjalan hampir 2 kilometer, mereka menemukan sebuah toko vintage yang masih buka. Baskara masuk dengan percaya diri, meletakkan koper di atas meja. "Saya mau jual ini. Louis Vuitton asli," katanya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Pemilik toko, seorang pria tua berkacamata, memeriksa koper itu. Ia melihat nomor serinya, meraba bahannya, dan memeriksa pegangannya. Pria tua itu menggelengkan kepala. "Maaf, Monsieur, saya tidak bisa menerimanya." "Kenapa?" "Ini asli, saya beli di Plaza Indonesia." Teriak Baskara, panik. "Mungkin asli," jawab pria itu dengan aksen Jerman, "tapi pegangannya rusak, rodanya macet dan ada goresan besar di bawah. Kondisinya buruk. Selain itu, model ini sudah tua dan tidak terlalu dicari. Kami tidak membeli sampah."
Sampah. Kata itu lagi. Malam itu, mereka terusir ke bawah jembatan Munsterbrücke yang indah. Dua orang Indonesia duduk saling membelakangi. Baskara memeluk kopernya yang kosong dan tidak laku. Shinta menangis dalam diam, air matanya sudah habis. Di seberang sungai, sebuah kapal pesiar melintas dengan lampu gemerlap dan suara pesta. Orang-orang menari, makan enak, dan tertawa. Sementara Baskara dan Shinta, sang direktur dan sang model, kini resmi menjadi gelandangan di salah satu kota termahal di dunia. Perut Baskara berbunyi keras, memecah keheningan yang menyedihkan. Aku membencimu, Baskara, bisik Shinta pelan di tengah udara dingin. Aku juga membenci diriku sendiri, jawab Baskara dalam hati, memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi rasa dingin di kulitnya terlalu nyata untuk disangkal. 3 hari berlalu, Baskara dan Shinta hidup sebagai gelandangan di jalanan Zurich. Kota yang dijuluki sebagai salah satu yang paling layak huni di dunia telah menjadi penjara terbuka yang menyiksa mereka. Tidak ada lagi parfum mahal di tubuh mereka, digantikan oleh bau keringat asam bercampur debu. Pakaian bermerek yang mereka kenakan saat berangkat ke meja sutra Baskara dan gaun ketat Shinta kini terlihat konyol, kusut, kotor, dan tak mampu melawan dinginnya angin musim gugur yang menusuk tulang. Perut Baskara terasa sakit. Laparnya bukan lagi sekadar keroncongan, melainkan rasa sakit fisik yang membuatnya pusing. Di sebelahnya, Shinta bersandar di dinding stasiun kereta yang lembab. Wajahnya pucat pasi, bibirnya pecah-pecah. Wanita yang dulu selalu tampil segar berkat perawatan jutaan rupiah itu kini tak ubahnya pengemis lokal. Aku harus makan, Baskara, rintih Shinta, suaranya lemah, tak ada lagi tenaga untuk mengumpat. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pria. Baskara menelan ludah pahit. Harga dirinya sebagai mantan direktur sudah lama ia tanggalkan demi bertahan hidup. Kemarin ia mencoba menjual jam tangan mahalnya kepada orang yang lewat, tapi mereka mengira itu barang curian atau palsu dan menghindarinya. Kini, ia tak punya pilihan lain. Baskara berdiri dengan kaki gemetar. Ia berjalan ke seberang jalan menuju sebuah bakery atau toko roti. Aroma roti yang hangat dan baru dipanggang menyebar di udara, menusuk hidungnya dan membuat liurnya menetes. Ia melihat seorang turis baru saja selesai makan dan meninggalkan nampannya di meja luar. Masih ada setengah potong roti lapis dan sisa kopi dingin di sana. Dengan gerakan cepat seperti pencuri, Baskara menyambar sisa roti lapis itu. "Hei, Gehwek! Hei, pergi sana!" teriak seorang pelayan yang melihatnya, melambaikan serbet seolah mengusir lalat. Baskara berlari kembali ke arah Shinta, memeluk potongan roti bekas gigitan orang lain itu seolah-olah itu adalah emas batangan. "Ini." Baskara menyodorkan roti itu pada Shinta. Shinta menatap roti itu dengan jijik. "Ini sisa makanan, Baskara. Kau memberiku sampah. Makan atau kau mati kelaparan." Bentak Baskara, emosinya meledak. Ia sendiri menggigit ujung roti itu dengan rakus, tak lagi peduli kebersihan. Melihat Baskara makan, naluri purba Shinta terpicu. Rasa jijik dikalahkan oleh rasa lapar. Ia merebut sisa roti dari tangan Baskara dan melahapnya seperti binatang. Dalam beberapa detik, roti itu habis. Keduanya terengah-engah, saling menatap dengan mata kosong. Tidak kenyang, tapi isi di perut mereka memberi jalan bagi mereka untuk berpikir lebih jernih, yang justru membawa mereka pada kenyataan betapa hancurnya hidup mereka. "Ini semua salahmu," kata Shinta tiba-tiba, menyeka remah roti di sudut bibirnya. Mata Baskara membelalak. "Salahku? Kau yang memaksa pergi ke Swiss. Kau yang menghasutku untuk menguras harta Aulia. Kalau bukan karena gaya hidupmu yang boros, aku tidak akan melakukan ini." "Oh, jadi kau menyalahkanku?" Shinta berdiri, suaranya meninggi, menarik perhatian orang yang lewat. "Kau yang bodoh tapi berlagak pintar. Direktur hebat tapi ditipu istrimu sendiri. Istrimu itu iblis, dan kau tolol karena tidak sadar kopernya ditukar. Laki-laki macam apa yang tidak bisa membedakan berat emas dan batu bata? Diam kau." Baskara ikut berdiri, wajahnya memerah. "Kalau kau tidak sibuk melayani om-om sebelum mengenalku, mungkin otakmu itu bisa dipakai untuk membantu berpikir." "Brengsek!" Shinta mendorong Baskara dengan kuat. Baskara, yang marah dan lelah, kehilangan kendali. Ia menampar Shinta. Plak! Suara tamparan itu terdengar keras. Shinta terhuyung mundur, memegangi pipinya dengan tatapan tak percaya. Di Jakarta, Baskara selalu memanjakannya, memujanya bak ratu. Kini, di trotoar dingin Zurich, pria itu menyakitinya. "Kau menamparku," bisik Shinta gemetar. Lalu ia menjerit, menyerang Baskara, mencakar wajahnya dan menjambak rambutnya. Mereka berkelahi di trotoar seperti dua kucing liar yang berebut wilayah. Orang-orang di sekitar berhenti, beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam.
Sementara yang lain memanggil polisi. Tak ada lagi romansa, tak ada lagi cinta sejati yang mereka banggakan saat mengkhianati Aulia. Yang tersisa hanyalah kebencian murni, dua pendosa yang saling menyiksa di neraka yang mereka ciptakan sendiri. Tiba-tiba dua orang polisi Swiss datang dan memisahkan mereka. Menarik Baskara dan mendorong Shinta. Polisi itu berteriak dalam bahasa Jerman yang cepat dan keras. Baskara hanya mengangkat tangannya, mencoba menjelaskan dalam bahasa Inggris yang terbata-bata bahwa mereka turis yang kehabisan uang. Melihat paspor mereka, polisi itu hanya menggeleng, memberi peringatan untuk tidak membuat keributan, lalu mengusir mereka. Terluka, penuh cakaran, dan hancur hati, mereka berjalan menjauh, terpisah 2 meter, tak lagi bergandengan tangan. Menjelang malam, mereka menemukan sudut sepi di dekat sebuah taman dengan wifi gratis. Baterai ponsel Baskara tersisa 5%, nyawa terakhir mereka untuk terhubung dengan dunia. Coba lihat berita di Indonesia, kata Baskara. Ia masih punya sedikit harapan, mungkin Aulia kasihan dan membuka blokirnya, atau ada teman yang bisa ia mintai utang. Dengan gemetar, Baskara membuka data. Notifikasi beruntun masuk. Bukan pesan bantuan, melainkan tagihan dan makian dari para penagih pinjaman online yang nomor kontaknya dijadikan darurat oleh Shinta. Baskara mengabaikannya dan membuka Instagram. Unggahan paling atas adalah dari akun resmi perusahaan Aulia, baru diunggah 1 jam yang lalu. Di sana, Aulia berdiri di atas podium sebuah acara bisnis bergengsi. Ia mengenakan gaun merah yang elegan, memegang piala untuk pengusaha wanita terbaik tahun ini. Wajahnya bersinar, senyumnya penuh percaya diri. Di sebelahnya ada Cahaya, putri mereka, yang juga tersenyum sambil memegang bunga. Keterangannya berbunyi, "Terima kasih atas penghargaan ini. Kesuksesan ini untuk putriku dan timku yang hebat." Ternyata membuang beban yang tidak perlu adalah kunci untuk bisa berlari lebih cepat. Hidup itu indah jika dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Babak baru, sukses, tanpa drama, Baskara membaca keterangan itu berulang kali. Membuang beban. Beban itu adalah dia. Di kolom komentar, ratusan orang memberi selamat. Beberapa teman Baskara yang dulu sering ia traktir dengan uang Aulia ikut berkomentar, memuji Aulia dan menyindir suaminya yang hilang. Lihat ini, Baskara menyodorkan ponsel ke Shinta. Shinta menatap foto itu. Ia melihat betapa cantiknya Aulia. Ia melihat berlian asli di leher Aulia, berlian yang seharusnya menjadi miliknya jika rencana Baskara berhasil. Rasa iri yang membakar dada Shinta begitu panas hingga ia ingin muntah darah. Dia menang, bisik Shinta lemah. Dia benar-benar menang, Baskara. Dia berpesta pora di sana sementara kita berebut sisa roti di sini. Tiba-tiba layar ponsel meredup. Logo baterai lemah berkedip, lalu mati. Layar menjadi hitam. Mati. Koneksi terakhir mereka dengan dunia terputus. Harapan mereka mati bersama ponsel itu. Baskara membanting ponsel itu ke tanah. Ia menelungkupkan wajahnya ke lutut dan mulai menangis. Bukan tangisan penyesalan sejati, tapi tangisan seorang pecundang yang tak bisa menerima kekalahan. Aulia. Raung Baskara ke langit Zurich. Suaranya hilang ditelan angin. Di kejauhan, menara Grossmünster berkilauan, seolah menjadi jari tengah raksasa yang diacungkan dunia pada mereka. Baskara mengerti, ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini adalah hukuman instan. Aulia tak perlu mengotori tangannya untuk membunuh mereka. Ia hanya membiarkan mereka hidup, dan waktu akan perlahan menyiksa mereka hingga gila. Malam itu, untuk pertama kalinya, Baskara merindukan omelan Aulia, masakan sederhananya, dan kehangatan rumah yang dulu ia anggap membosankan. Tapi semua itu terasa jutaan tahun jauhnya, tak terjangkau oleh tangan kotor seorang pengkhianat. 2 minggu berlalu. Zurich bukan lagi kota cahaya, melainkan kuburan dingin bagi martabat Baskara. Musim dingin mulai tiba, membekukan sisa-sisa kemanusiaannya. Shinta sudah pergi. 3 hari yang lalu, wanita itu menghilang, ikut dengan seorang pria asing tua yang ditemuinya di sebuah bar. Menukarkan tubuhnya demi semangkuk sup hangat dan sebuah tempat tidur. Meninggalkan Baskara sendirian, memeluk koper Louis Vuitton kosongnya di sebuah koridor stasiun metro yang bau. Ketika akhirnya polisi imigrasi melakukan razia rutin, Baskara tidak lari. Ia menyerah dengan tatapan kosong. Pasrah. Paspor kedaluarsa, visa habis. Anda ilegal, kata petugas itu dengan dingin sambil memborgolnya. Di dalam mobil yang akan membawanya ke pusat deportasi, Baskara menatap pantulannya di kaca. Ia bukan lagi seorang direktur atau seorang suami. Ia hanyalah sebuah paket sampah yang siap dikembalikan ke Indonesia untuk menghadapi kenyataan yang lebih kejam. Pesawat Garuda Indonesia mendarat di Soekarno-Hatta di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta.
Langit berwarna abu-abu dan muram, sama seperti masa depan pria yang duduk di kursi paling belakang kelas ekonomi, diapit oleh dua petugas imigrasi yang tegap. Baskara Pratama telah pulang. Namun, kepulangannya kali ini sangat berbeda dengan kepergiannya 2 minggu lalu. Tak ada lounge eksklusif, tak ada sampanye, dan tak ada senyum angkuh. Ia mengenakan hoodie usang pemberian dinas sosial Swiss. Wajahnya kurus, ditumbuhi janggut kasar, dan matanya cekung tak bernyawa. Bau badannya adalah campuran keringat masam dan keputusasaan. Saat roda pesawat menyentuh landasan pacu, Baskara teringat saat ia mengirim pesan kejam pada Aulia. "Selamat tinggal, janda melarat," tulisnya saat itu. Ironi menamparnya begitu keras hingga ia ingin muntah. Kini, dialah yang melarat. Melarat harta, melarat martabat, dan melarat moral. "Jalan," perintah petugas di sebelahnya saat pesawat berhenti. Baskara digiring keluar. Ia berharap bisa menyelinap keluar bandara dan menghilang di ganggang sempit Jakarta. Tapi Aulia adalah seorang grandmaster catur yang selalu berpikir 10 langkah ke depan. Ia tidak hanya memblokir kartu ATM, ia juga memastikan sambutan yang layak untuk suaminya. Tepat di pintu keluar pesawat, 4 orang polisi berseragam telah menunggu. Salah satunya memegang map merah. "Anda Tuan Baskara Pratama?" tanya polisi itu. Baskara mengangguk lemah, lututnya gemetar. "Anda kami tangkap atas kasus penggelapan dana perusahaan PT Aruna Sejahtera, senilai 20 miliar rupiah, pemalsuan dokumen, dan pencurian perhiasan. Ini surat perintah penangkapannya." Baskara tak sempat membela diri. Klik. Borgol dingin terpasang di pergelangan tangannya. Suara itu lebih menakutkan dari vonis mati. Para penumpang yang baru tiba menatapnya, ada yang berbisik, ada yang merekam video. Baskara menunduk dalam-dalam, berharap lantai akan terbelah dan menelannya hidup-hidup. 3 hari kemudian, di ruang kunjungan sebuah rumah tahanan, Baskara duduk di kursi besi yang dingin. Ia mengenakan baju tahanan oranye, rambutnya sudah digunduli. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Ia menunggu dengan cemas, pengacaranya bilang ada yang ingin menemuinya. Pintu terbuka, aroma parfum mahal masuk, aroma yang sangat dikenal Baskara. Aroma rumah. Aroma kemewahan yang dulu ia sia-siakan. Aulia masuk. Ia terlihat sangat cantik, mengenakan gaun biru tua yang elegan, rambutnya tertata rapi dengan riasan tipis. Ia membawa tas Hermes asli, bukan koper berisi sampah. Aulia duduk di depan Baskara, dipisahkan oleh meja kaca. Tak ada emosi di wajahnya, hanya keheningan seperti danau sebelum badai. "Aulia." Suara Baskara pecah, penuh isak tangis yang tertahan. "Aulia, maafkan aku." Aulia menatapnya. "Halo, Baskara. Bagaimana liburanmu? Kudengar kau dideportasi karena mengemis di Bahnhofstrasse. Memalukan untuk seorang mantan direktur." "Aku salah, Aulia. Aku salah." Baskara berlutut di samping meja, mencoba meraih tangan Aulia. Tapi Aulia menarik tangannya dengan jijik. "Kumohon. Cabut tuntutanmu, Aulia. Aku tidak mau dipenjara. Aku akan melakukan apa saja. Menjadi pembantumu, sopirmu, apa saja. Demi Cahaya, Aulia. Cahaya butuh seorang ayah." Mendengar nama Cahaya, mata Aulia menajam. "Jangan sebut nama anakku. Kau kehilangan hak untuk menyebut namanya saat kau mencoba mencuri masa depannya untuk bersenang-senang dengan selingkuhanmu. Shinta yang memaksaku. Dia yang menghasut." Baskara mencoba mengalihkan kesalahan, sifat pengecutnya muncul lagi. Aulia tertawa kecil, tawa yang menusuk. "Selalu menyalahkan orang lain. Kau tahu, Baskara, aku sudah tahu tentang kalian selama 6 bulan. Aku diam saja. Aku memberimu kesempatan, aku menunggu kau sadar. Tapi apa yang kau lakukan? Kau malah berencana menguras hartaku. Kau pikir notaris itu bodoh? Kau pikir aku tidak tahu kau memalsukan tanda tanganku?" Mata Baskara membelalak. "Jadi, semua itu jebakan?" "Semuanya." "Iya," jawab Aulia tenang. "Uang 700 juta yang kutransfer ke kartu debitmu adalah dana palsu dari rekening virtual yang sengaja kusiapkan untuk terblokir otomatis saat ada transaksi di luar negeri. Dokumen aset yang kau bawa hanyalah fotokopian berwarna tanpa kekuatan hukum, dan koper itu." Aulia menyeringai, senyum yang membuat darah Baskara membeku. "Koper itu adalah mahakaryaku. Aku ingin kau merasakan berada di puncak harapan, lalu dihempaskan ke dasar kenyataan. Saat kau membuka koper itu di Hotel Bintang 5 dan melihat daster-daster tua. Itulah momen kepuasanku. Kau menukar istri berlian dengan batu bata, jadi kuberikan kau batu bata sungguhan." Baskara meraung-raung. Hatinya hancur, bukan karena penyesalan,
tapi karena ia sadar ia telah kalah telak. Kalah cerdas, kalah strategi, dan kalah moral dari wanita yang ia remehkan. Berapa lama aku akan dipenjara, Aulia? Tanyanya lemah. Pengacaraku sedang menyiapkan kasus-kasusnya. Penggelapan, pemalsuan, pencurian. Dengan bukti-bukti yang kumiliki, tidak kurang dari 12 tahun, jawab Aulia dingin. Dan saat kau keluar, kau sudah tua, miskin, dan sendirian. Tidak akan ada yang mau mempekerjakan mantan narapidana. Kau kejam, Aulia. Kau kejam. Aulia berdiri. Kau berencana meninggalkanku dan anakmu tanpa sepeser pun. Kau ingin kami menderita sementara kau bersenang-senang di Eropa. Aku hanya mengembalikan apa yang kau tanam, Baskara. Ini adalah musim panenmu. Aulia merapikan tasnya, siap pergi. Oh ya, satu lagi, Aulia berbalik sebelum keluar. Perceraian kita sudah diputus pengadilan. Hak asuh Cahaya jatuh padaku, seluruh aset kembali padaku. Dan rumah orang tuamu yang kau gadaikan untuk judi online tahun lalu? Nyaris disita bank, tapi sudah kubeli. Orang tuamu tinggal di sana sekarang hanya karena belas kasihanku? Jadi jangan harap mereka bisa menolongmu. Baskara ambruk dari kursinya, terduduk di lantai yang dingin, meraung tanpa suara. Habis sudah. Semuanya habis. Ia telah dikuliti hidup-hidup oleh keserakahannya sendiri. Selamat tinggal, Baskara. Nikmati dunia barumu, kata Aulia, lalu keluar tanpa menoleh lagi. Epilog 1 tahun kemudian, sebuah restoran atap mewah di salah satu gedung pencakar langit Jakarta penuh dengan tawa. Aulia berdiri di tengah-tengah, memegang gelas anggur, dikelilingi oleh rekan bisnis dan sahabat. Mereka merayakan ekspansi perusahaannya ke pasar internasional. Selamat, Bu Aulia. Prestasi Anda tahun ini luar biasa, puji seorang investor asing. Terima kasih. Ini berkat kerja keras tim dan ketenangan pikiran. Setelah saya membuang sampah beracun, jawab Aulia dengan senyum penuh makna. Di sebuah sudut, Cahaya, yang kini berusia 6 tahun, bermain riang dengan pengasuhnya. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan bahagia, jauh dari bayang-bayang ayahnya. Aulia berjalan ke balkon, memandangi gemerlap lampu kota. Angin membelai wajahnya. Ia merasa bebas. Sangat bebas. Ia teringat berita terakhir tentang Shinta. Wanita itu tertangkap di perbatasan Italia karena kasus imigrasi dan prostitusi, kini mendekam di penjara wanita di sana, tanpa seorang pun yang menjenguk. Sementara Baskara, menderita di dalam lapas Cipinang, menjadi korban perundungan narapidana lain yang membenci para penjahat kerah putih. Keadilan telah menemukan jalannya. Aulia menyesap anggurnya. Rasanya manis, semanis kemenangan. Ia telah belajar sebuah pelajaran hidup yang berharga, jangan pernah membangunkan singa betina yang sedang tidur, dan jangan pernah meremehkan seorang istri yang pendiam. Karena ketika istri yang baik berubah menjadi jahat, iblis pun akan duduk untuk belajar. Aulia tersenyum, kembali ke pesta, meninggalkan masa lalu yang kelam dan menyongsong masa depan yang gemilang seperti berlian yang gagal dicuri suaminya. 5 tahun kemudian, sinar matahari keemasan sore hari perlahan menembus dedaunan kelapa di sebuah villa pribadi di Seminyak, Bali. Udara beraroma wangi bunga Kamboja dan kedamaian. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta dan kenangan tentang pengadilan dan penjara, Aulia duduk di kursi rotan, memegang sebuah buku. Ia bukan lagi Aulia 5 tahun lalu yang menunggu suaminya dengan cemas. Aulia yang sekarang tampak lebih muda, kulitnya sehat, dan garis-garis kekhawatiran di wajahnya telah hilang. Mama! Mama! Lihat, sebuah teriakan riang memecah lamunan Aulia. Cahaya, yang kini berusia 10 tahun, berlari menaiki tangga. Rambutnya panjang dan wajahnya ceria. Ia memegang sebuah piala emas kecil. Menang lagi di resital piano? Tanya Aulia, merentangkan tangannya untuk memeluk putrinya. Iya, Ma. Kata juri, Fur Elise, ku sempurna. Kata Om Adrian juga, temponya pas. Aulia tersenyum lebar, mengecup kepala Cahaya. Anak Mama memang hebat. Mama bangga sekali. Nama Adrian yang disebut Cahaya membuat Aulia menoleh ke arah jalan setapak. Seorang pria tegap mengenakan kemeja linen putih sedang berjalan mendekat. Adrian, seorang arsitek lanskap ternama yang Aulia temui di sebuah proyek amal 2 tahun lalu. Pria ini sangat berbeda dari Baskara. Adrian tidak pernah bertanya tentang rekening bank Aulia, tidak pernah meminta barang-barang mahal. Justru dialah yang selalu mengingatkan Aulia untuk beristirahat. Adrian menyayangi Cahaya seperti putrinya sendiri, bukan sebagai alat untuk memanipulasi ibunya. Selamat, Tuan Putri, sapa Adrian sambil menyodorkan es krim gelato stroberi pada Cahaya. Makasih, Om Adrian. Cahaya mengambil es krim itu dan berlari ke ayunan. Adrian duduk di sebelah Aulia,
menggenggam tangannya. Dia tumbuh dengan bahagia. Aulia, kau berhasil. Aulia memandangi cahaya, hatinya menghangat. Dulu, ketakutan terbesarnya adalah cahaya, tumbuh dengan trauma dari keluarga yang hancur. Tapi ternyata, membuang racunnya justru membuat pohonnya tumbuh subur. Dulu aku pikir kebahagiaanku sudah hancur saat Baskara berkhianat, bisik Aulia. Ternyata itu cara Tuhan membersihkan jalan untuk kebahagiaan yang sejati. Masa lalu sudah selesai, Aulia, kata Adrian lembut. Baskara sudah membayar kesalahannya. Kau sudah mendapatkan keadilanmu. Sekarang waktumu untuk menuai kemenanganmu. Aulia mengangguk. Memang benar. Kabar terakhir yang ia dengar, Baskara baru saja bebas bulan lalu, bekerja serabutan, tinggal di sebuah kamar kos sempit dan sakit-sakitan. Tak ada cinta, tak ada harta, tak ada kehormatan. Tapi anehnya, Aulia tidak lagi merasakan kepuasan. Perasaannya menjadi netral. Kemarahan itu telah hilang karena Baskara tidak lagi penting. Kau benar, jawab Aulia. Ia menatap Adrian, lalu pada cincin di jarinya cincin yang diberikan Adrian minggu lalu. Aku sudah menang, bisik Aulia pada dirinya sendiri. Bukan karena Baskara hancur, tapi karena Aulia berhasil bangkit. Ia membesarkan putrinya dengan baik, mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi, dan yang terpenting, ia membuka hatinya kembali untuk cinta yang sehat dan tulus. Matahari terbenam, meninggalkan langit berwarna lembayung. Ayo, kita makan malam, ajak Adrian. Mereka berjalan masuk ke dalam villa yang hangat dan terang. Tawa cahaya, aroma masakan, dan kehangatan sebuah keluarga kecil memenuhi ruangan. Di luar mungkin gelap, tapi di hati Aulia, matahari baru saja terbit, dan sinarnya jauh lebih terang dari sebelumnya. Dan di sanalah cerita Aulia berakhir. Sebuah kisah tentang penderitaan, ketahanan, dan balas dendam manis yang berujung pada kedamaian sejati. Saat Anda mendengarkan ini, dimanapun Anda berada di dunia pada saat ini, apa yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda dalam perjalanan pulang dari kantor? Beristirahat di rumah? Atau mungkin sedang merenung dengan secangkir kopi? Saya ingin tahu, apa yang Anda rasakan? Bagian mana dari cerita ini yang paling membekas di hati Anda? Adakah pelajaran yang Anda petik dan ingin Anda bagikan? Saya mengundang Anda untuk membagikan pemikiran Anda di bagian komentar di bawah. Setiap dari Anda memiliki suara dan cerita, dan saya tidak sabar untuk membacanya. Jika Anda menikmati perjalanan bersama Aulia ini, saya punya satu permintaan kecil. Mohon tekan tombol suka dan berlangganan saluran kami. Ini akan sangat membantu kami untuk bisa membuat lebih banyak lagi cerita yang memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Dari hati saya, terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda. Sampai jumpa di cerita kita selanjutnya.